Keterkaitannya dengan Omnibus Law, Pak Arif. Setelah pasca Omnibus Law diputuskan MK, ada isu nih, ada isu pemerintah akan merevisi yang namanya PP 36 tentang pengupahan. Ini bulan-bulan ini nih sudah mendekati pengupahan nih, Pak Arif nih. Ya. Ini apakah akan sama persis dengan Omnibus Law dalam arti gini, Pak Arif? Kita buruh menolak tapi tidak akan didengar. Ya. Itu gimana, Pak Arif? Pandangannya, Pak Arif? Ya, jadi gini, saya harus hargai Menteri Tenaga Kerja Wida Fauzi itu ingin merubah. Ya. Memang rumusan yang terakhir itu lebih baik daripada PP 36 yang sebelumnya kan, yang naiknya di bawah 1%. Kalau sekarang kan sudah di atas 1%. Ada yang saya hargai. Hanya saja niat baik kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, cara yang kurang baik juga, itu juga akan tetap aja menimbulkan masalah. Itu satu ya. Nah, ada cara di sini. Yang kedua, ya, ini kan gini, dulu PP 78 kan presiden Pak Jokowi juga, ya. PP 78 itu kan kenaikan upah minimum, bukan kenaikan sebenarnya, penyesuaian upah minimum itu inflasi plus pertumbuhan, ya, PP 78. Nah sekarang inflasi plus pertumbuhan, tapi pertumbuhannya dikunci, ya, maksimal 0,3 gitu loh. Nah ini kan terjadi perdebatan lagi. Yang kedua, mereka menghilangkan makna musyawarah Dewan Pengupahan itu. Kalau gitu ngapain ada Dewan Pengupahan, bubarin aja itu, ya kan? Ya. Gitu, nggak ada gunanya musyawarah ini gitu loh. Nah, disitulah esensi dari bagaimana mencari solusi yang terbaik itu dengan cara-cara yang baik. Kalau selama ini nggak ketemu, ya mungkin yang mimpinnya nggak bisa. Kalau yang mimpin bisa, ketemu lah. Masa kita juga mikir dong, pengusaha itu, ya kan? Pengusaha itu mampu atau tidak. Saluran pun ada salurannya. Kalau tidak mampu bisa mengajukan, gitu loh. Ini mah belum sudah mengurangi gitu dari undang sebelumnya, dan ada, kalau nggak satu ada di satu undang-undang ya tentang upah, itu bahasanya begini, sesuatu yang kalau ada peraturan baru tidak boleh lebih kecil daripada peraturan sebelumnya. Ini mah jelas jauh lebih kecil. Udah, kira-kira begitu ya, itulah masalah-masalah utamanya. Ya mudah-mudahan mereka mendengar kita. Nah, ini kayaknya pasti akan didengar, Pak Arif. Ini pasti akan didengar oleh mereka, Pak Arif. Cuma tinggal tadi, Pak Arif, buta tulinya itu nih yang jadi perkara kan gitu. Ya. Nah ini Pak Arif nih, ini tetap kita keterkaitannya dengan Omnibus Law. Selama ini buruh dikenal dengan hanya memikirkan perutnya sendiri, hanya memikirkan klaster tenaga kerjaan. Apakah betul nih, Pak Arif? Karena kan Omnibus Law ini ada 11 klaster nih, Pak Arif. Gitu kan? Ya. Karena di mata masyarakat lain, buruh mah egois, mikirinnya hanya klaster tenaga kerjaan, nggak mikirin yang lain. Contoh nih Pak Arif, kayak pertanahan. Terakhir kan banyak nih kejadian nih, gitu kan, Rempang, gitu ya, kan. Tadi malam ribut di Dago. Nah ini makanya Dago tuh terakhir kan, gitu kan. Nah ini menurut Pak Arif gimana nih? Ini apakah memang serikat pekerja hanya memikirkan itu saja, atau semuanya dipikirkan nih, gitu Pak Arif? Jadi gini, ya kita juga paham tentang masalah bangsa. Jangan dianggap kalau buruh itu cupet hanya itu, tidak. Ya, kita menolak omnibus secara keseluruhan. Tetapi komunitas yang lain itu apatis. Kan kita kesulitan. Ya. Maka jalan tengahnya ya udahlah, yang bisa kita perjuangan dulu gitu loh, ya kan? Ya udah, klaster kerjaannya beresin. Kenapa? Karena klaster tenaga kerjaan ini menyangkut 70% rakyat Indonesia. Dan dengan klaster ketenaga kerjaan dicabut, itu akan bisa menaikkan daya beli. Ya. Nah, daya beli 70% kalau naik, seluruhnya akan kena. Akan terdampak oleh naiknya daya beli buruh gitu loh. Petani jadi berasnya juga
apa namanya naik, ya kan, semua lah. Itu dampaknya. Jadi kalau bahasa trickle down effect, itu jelas ke seluruh itu, karena itu 70%. Makanya kita ya udah laser dulu, kita kerjaan dulu lah, kita perjuangkan gitu. Yang kedua ya memang kondisi masyarakat kadang-kadang masih buruh juga kan beragam pendidikan kan. Ya kan, kita tahu 60% angkatan kerja kita itu di bawah SMP. Jadi kita juga harus apa namanya ya berpintar-pintar lah memainkan ritme itu. Iya, berarti kan intinya bahwa serikat pekerja ini tidak hanya memikirkan perutnya sendiri kan gitu kan. Kalau orang berjuang itu kita berjuang untuk semua. Bahwa kalau kita belum bisa untuk semua, bahwa kita ya kan si pemerintah atau kekuasaan kan nanya dulu, pekerja ngapain sih itu gitu ya kan, itu ya sudah, sementara ini kita yang ada aja dulu, dan itu pun sudah 70% rakyat Indonesia selesai urusannya kalau tenaga kerja beres kan. Gitu. Nah, Pak Arif, tadi di awal kita membicarakan bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sudah tidak pro kepada kita gitu ya, terhadap buruh ataupun rakyat kecil. Nah, ini saya pengen menyinggung sebenarnya sih, tapi ya mudah-mudahan Pak Arif berani terbuka nih gitu kan, ingin menyinggung bahwa dengan kondisi eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang seperti ini, buruh ini akankah menempuh itu dalam hal gini, dalam arti gini Pak Arif, ini kan suasananya udah suasana pilpres atau apa gitu kan, ini buruh mengambil peran nggak sih Pak Arif di sini sebenarnya? Ya jadi atau ngekor aja nih kan gitu. Perjuangan itu kan banyak strategi, taktik, ya kan. Kalau bahasa apa namanya, kalau pakai bahasa sang sekretanya pakai SWOT analisis, ya kan, SWOT-nya, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, ya kan, ancamannya di mana, gitu ya kan, terus ada peluangnya di mana. Kita lihat dengan kekuatan sekarang, oke, kita berarti karena masa buruh kita masih belum bisa full 100%, ya kan, ya kita pakai strategi yang lain. Kebetulan ada pemilu. Nah, di pemilu ini kita kita harus melihat, kita evaluasi nih calon-calon ini, mana yang kira-kira nantinya bisa membuat kebijakan ya di mana buruh itu bisa bisa sejahtera, kira-kira gitu kan, intinya itu. Apa tuh kebijakan? Ya mari kita bicara, kan gitu. Dan kita udah evaluasi dari capres-capres itu, gitu. Nah itu kita berpolitik praktis, kan orang sering salah paham. Wah, kita berpolitik nyari jabatan, ya itu mah sudah, stigma itu sudah ada di masyarakat. Ya udah biarin aja. Apakah ada stigma itu kita terus takut? Ya kan? Urusan kita nyari kekuasaan, ingin nyari fasilitas, itu hanya yang tahu hanya Allah dan pribadi kita. Ya kan? Gitu. Kalau bicaranya ke agama itu, dan agama memerintahkan kita untuk mengingatkan kekuasaan. Kalau perlu kuasa itu diambil oleh orang soleh. Apa saya nggak soleh? Ya saya nggak, hanya Allah yang tahu kesalahan seseorang. Tapi orang bisa menilai, gitu loh, ya kan, kira-kira gitu. Makanya dalam hal ini strategi kita sekarang adalah, karena sekarang sudah ke pemilu dulu, ya sudah. Pemilu itu kan sebetulnya perjuangan paling ringan, menganalisa mana yang bisa membuat kebijakan bagus, kemudian anggota tidak perlu demo kan. Paling kalaupun kita kampanye apa ya di hari Sabtu atau Minggu. Ini nggak perlu itu kan. Ini nggak takut dibohongin nih Pak Arif. Nggak takut dibohongin sama calon-calon nih. Ini. Karena kan kalau belajar dari pengalaman yang lalu-lalu kan gitu. Ada salah satu mendukung presiden ini A, B, C, D gitu kan. Udah jadi ternyata. Jadi gini. Kita kan berprasangka baik bahwa para calon ini ingin membangun bangsa. Ya kan? Kan kita nggak tahu, hati sekali hanya Allah yang tahu. Kalau ngomong kan manis semua. Ya kan? Nah, kita kan menghukumi orang, itu kan yang keluar dari mulutnya. Yang keluar dari kebijakannya yang ada. Bukan menghakimi
atau menghukumi dari hatinya, hati kita nggak ngerti. Wah, orang ini nyari jabatan aja nih, orang pingin kekuasaan aja, gitu. Kita nggak tahu hatinya dia. Bisa jadi hatinya ingin membangun, kita nggak tahu. Memang yang jadi masalah kita ini, selama bangsa ini mulai merdeka, ya kan, kemudian ada para pemimpin, ada anggota DPR dan lain-lain itu, memang contohnya buruk. Aktivis DPR semua contohnya buruk, mayoritas ya, tidak semua. Yang contohnya baik hanya segelintir gitu, ya itulah. Contoh buruk inilah yang membuat orang trauma, gitu. Tapi itu tidak boleh kita putus asa. Ya itulah fungsinya, kan karena kita beragama, kita punya Allah. Ya mungkin Allah masih menghukum kita, tapi kita harus berupaya terus. Gak perlu takut nanti gimana kalau dia bohongi lagi, ya kita demo lagi gitu aja. Gitu. Sederhana aja. Ingat ya, saat ini kita juga sedang berusaha menyadarkan pekerja ini. Agar seluruhnya ketika kita turunkan dan kita halal prinsip tentang buruh, gak usah takut PHK. Kalau yang prinsip loh ya, kayak sekarang nih, nanti Anda juga buruh itu akan PHK juga. Orang sekarang, orang hubungan kerja aja sudah bebas kok, nggak kontrak outsourcing bebas. Logikanya saya pengusaha, ngapain saya pakai karyawan tetap? Kalau mau PHK harus bayar pesangon, tunjangannya harus bayar lah yang banyak. Kalau kontrak harus macam-macam, putus. Yang kedua, order sedang sepi, putus. Order sedang banyak, dia ambil karyawan, untung gede. Begitu sepi, putus. Kan enak di pengusaha. Tapi masyarakat kita berpikirnya nggak begitu, Farid. Masyarakat kita tuh berpikirnya ini rakyat kita nih, rata-rata nih yang saya tangkap nih. Yang penting kita masih bisa kerja, masih bisa makan. Itu gimana tuh pandangannya tuh? Jadi kalau pandangan itu kita nggak bisa menyalahkan. Tapi pemimpin negara, pemimpin bangsa, aktivis, dia harus tahu. Dialah yang membuat orang tuh sejahtera, meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Kalau pandangan itu ya orang putus asa itu namanya. Ya. Bukan kemudian kalau kita ingin lebih tinggi, tidak mensyukuri, beda. Mensyukuri itu yang ada kita syukuri. Tapi dalam Al-Qur'an itu harus disebutkan kan, kalau hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, ada yang merugikan ya. Wal as. Ya, yang lebih husn itu ya kan. Apabila Anda hari ini tidak lebih baik dari kemarin, itulah orang-orang yang merugi. Jadi kita mensyukuri yang ada, mensyukuri dapat, alhamdulillah masih bisa dapat gaji, dapat ini kan gitu. Tapi apakah setelah itu puas? Ini bukan masalah puas tidak puas. Mensyukuri kita syukuri, tetapi kita ini mengingatkan kepada para pemimpin bangsa. Sebetulnya rakyat kita harusnya tidak ada yang miskin. Sumber daya alam kita luar biasa, ya kan? Itu dikeruk habis-habisan pun masih bisa hidup orang. Coba bayangin kalau dikelola dengan benar. Itulah fungsi dari gerakan buruh itu. Begitu Bu. Nah, ya kan? Terakhir Pak Terakhir, ini menyangkut tadi, Pak Arif tadi menyebutkan politik praktis, bahwa kita buruh ini jangan takut kalau berpolitik praktis. Nah, bukan politik praktis, berpolitik. Berpolitik, oke. Kalau politik praktis itu orang masuk partai, gitu. jadi legislatif, ya kan, jadi wali kota, itu kita politik praktis. Nah, tapi itu juga kalau buruh kan, kalau itu organisasi mensilahkan kepada anggota yang ingin jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu silahkan. Itu praktis. Tapi organisasi itu berpolitik. Nah, Pak Arif, kan ini menyinggung itu tadi masalah politik-politikan nih Pak Arif. SPSI itu terkenal pelangi Pak Arif. Tapi ternyata dengan dipimpin oleh Pak Jumhur dan sekarang sekjennya Pak Arif, SPSI berbeda nih. Berbeda dalam arti bahwa berani menentukan sikap nih, tidak pelangi lagi nih untuk perihal Pilpres. Berani menentukan sikap bahwa mendeklarasikan mendukung seseorang. Amin gitu kan. Ini apakah nggak takut kehilangan anggotanya yang tidak pro terhadap Amin nih gitu loh. Ini saya koreksi dulu. SPSI nggak pernah pelangi. Zaman Yoris
Oke. mendukung. Yoris waktu itu mendukung Jokowi kan. Jokowi. Ya kan? Itu. Hanya saja bedanya zaman itu waktu itu di zaman Pak Yoris itu, Pak Yoris mendukung itu tanpa melalui rapat. Oke. Ya, juga organisasi buruh yang lain mendukung, Oke. yang atau mekanismenya. Ya. Tapi sekarang SPSI, ya, ketika mengasih deklarasi mendukung misalnya Amin kemarin ke SPSI ya, Ya. coba lihat prosesnya, ya, kita serap dari bawah seperti apa, ya kan, kemudian lihat tentunya, kemudian kita rumuskan di dalam rakernas, dan di rakernasnya pun rakernas diperluas, jadi ya lebih banyak yang ikut itu. Mulai perwakilan daerah semuanya, Semua, kan? sampai tingkat cabang. Sampai tingkat cabang, Oke. sampai tingkat daerah lah. Ya. Artinya kita membuat sesuatu itu melalui mekanisme yang benar. Kalau mekanisme yang benar berarti ada legitimasi. Ya ada 1-2 yang protes itu biasa. Biasa. Demokrasi itu. Demokrasi itu 1-2, Pak saya nggak ya silahkan, nggak masalah. Oke. Tapi secara organisasi KSPI sudah menyatakan sikap. Dan sikap itu juga tidak datang begitu saja, melalui analisa. Saya dengan Pak Jumhur itu kalau ada tahu, rame itu, ada debat yang panjang sebelum kita memutuskan sesuatu, gitu ya. Saya dengan ketua umum, kemudian di rapat pengurus, ya kan, di obrolan sehari itu terjadi perdebatan. Kenapa sih ini? Kenapa ini? Kenapa mungkin? Bahkan mau ke politik pun juga debat dulu. Wah, kalau politik anggota rame nih, kira-kira gitu. Jadi proses itulah di kita sudah kita buka. Oke. Nah, itu menyinggung tentang pemerintah tadi ya. Upah dia dia tidak melakukan proses itu. Proses keterbukaan, diskusi panjang gitu loh. Gitu. Kemarin saya di LKS sudah saya ingatkan. Oh, Pak Arif salah satu LKS ya? Ya, LKS sudah saya ingatkan, jangan seperti kemarin. Kita benar-benar buka. LKS ini nggak hanya berfungsi, kemudian Anda membuat peraturan, entah permen, entah PP, entah undang-undang, draft dikasih, hari itu juga dibahas, selesai. Nggak begitu. Ada proses. DPR pun satu undang-undang itu prosesnya panjang. Lah ini langsung main begitu nggak bisa. Ini skepnya presiden LKS. Makanya saya ingin meluruskan ini. Ini LKS ini skep dari presiden, SK dari presiden, yang bahasanya di situ adalah memberikan masukan kepada presiden. Masukan apa itu? Masukan kebijakan tentang perburuhan. Di situ ada pengusaha, ada buruh, ada pemerintah. Disitulah kita pertarungannya habis-habisan karena sudah teknis. Kalau DPR kan anggota DPR belum tentu ngerti juga. Hanya membuat ini besarnya aja. Besarannya. Kan? Tapi kalau di LKS ini sangat teknis sudah. Orangnya langsung menghadapi buruh, langsung dengan pengusaha, head to head langsung dengan kementerian, sehingga ketika kebijakan oke, kita sampaikan kepada presiden. Itu yang kemarin saya ingatkan. Memang saya masuk situ, niat saya sebenarnya saya malas masuk gini itu ya kan. Ya, tapi nggak boleh itu dibiarkan karena ini lembaga yang sangat mulia. Coba bahasanya, ya LKS tripartit itu forum komunikasi, ya, forum konsultasi, forum komunikasi, forum musyawarah antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Ada pemerintah di situ sebagai pembuat kebijakannya. Coba bayangkan, itu udah dipersempit teknis. Kalau DPR kan enggak, DPR kan sangat luas. Siapapun yang punya uang, punya masa, ngerti atau enggak bisa menjadi anggota DPR. Tapi ini tidak. Nah ini harus dimanfaatkan. Nah saya sudah mulai ingin merubah itu. Memang hamanya banyak. Kemarin saya sampaikan itu. Terus sih maunya apa? Kasih aja. Oh banyak, nanti saya kasih. Kita berbicara itu ada tanggung jawabnya. Kita siapkan semua draft-draft untuk perubahan itu. Tertarik nih kawan tentang LKS, tapi tidak kali ini kita bahasnya. Ya, periode selanjutnya untuk LKS ini. Karena ini bicaranya tentang kebijakan pemerintah kawan. Tentang kebijakan pemerintah, ternyata SPSI tidak hanya sekedar unjuk rasa, demo, tapi duduk juga di dalam forum LKS yang dimana itu membuat kebijakan. Salah satunya Pak Arif memang kebetulan di sini. Nanti kita akan membahas itu. Cuma di sini kita
saya minta statement terakhir dari Pak Arief gitu ya, terkait pertama tentang tadi Omnibus Law, sikap SPSI seperti apa, kedua tentang upah, ketiga tentang Pilpres. Kenapa saya sebut Pilpres? Karena tadi saya sampaikan bahwa SPSI tadi kan saya tanyakan dulu orang taunya SPSI itu pelangi gitu kan, kok sekarang ngambil sikap gitu kan. Bukan Ini pelangi ya, ya. cuma dulu hanya ketuanya aja. Oh gitu. Ketua. Gitu. Nah, silakan Pak Arief. 3 poin itu statementnya terakhir gimana Pak Arief? Terkait Omnibus Law, upah dan tentang Pilpres Pak Arief. Omnibus Law itu kita memang kalah, tapi tidak menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Catat ya, kita tidak akan pernah menyerah. Akan berjuang terus siapapun presidennya. Ya, itu tentang Omnibus Law. Dan itu akan perjuangan jalanannya akan lebih intens. Ya, tapi perjuangan hukum kita akan lakukan juga. Perjuangan hukum tuh ya kan kemarin mau judicial review formal, ya hukum formilnya. Setelah ini kan ada gugatan substansi, materi, ya kira-kira gitu. Itu akan lakukan. Tapi kita lebih concern dengan gerakan. Kecuali presiden yang akan datang nih lebih mau komunikasi, konsultasi, ya kita cari penyelesaian lah. Kan kita juga nggak ingin menang sendiri lah. Kita juga ingin perusahaan untung, pengusaha untung, buruhnya sejahtera. Kan itu yang kita cari. Betul. Ya kalau nggak bisa berarti pemerintahnya dipertanyakan. Ya. Cara berpikirnya dipertanyakan. Ya kalau bahasa kasarnya bodoh lah. Oke. Ya kan? Oke. Yang kedua tentang masa upah. Upah itu sebetulnya lebih kepada sains, ilmu itu nggak perlu diperdebatkan panjang-panjang. Ilmu itu ya upah misalkan upah minimum. Apa sih upah minimum tuh? Kebutuhan fisik minimum. Kalau ekonomi meningkat, ya bukan hanya kebutuhan fisik minimum, diberikan lagi tambah-tambahan. Kan itu hanya masalah kondisi. Kondisi fisik bisa dihitung, kebutuhan fisik, kebutuhan orang bisa dihitung minimumnya. Kemudian perekonomian maju tidaknya juga bisa dihitung sehingga itu bisa mengikuti kesejahteraan, ya kan gitu. Kemudian ya intinya dari situlah kita membangun upah minimum melalui keterbukaan, kejujuran dan keilmuan. Sederhana sebetulnya kalau orang mau itu tuh. Terus yang tadi masalah pemilu, Pilpres ini adalah bagian daripada strategi antara. Karena mau tidak mau kita harus mengikuti Pilpres ini. Ya kan? Kita mengikuti. Nah, kalau kita diam saja tidak mengevaluasi, tidak menganalisa calon-calon itu, kita juga akan rugi. Kalau kita salah milih, pilihan kita kalah, ya itu nggak masalah. Nama juga pilihan kan gitu, ya kan? Apakah kita